Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Yang dilakukan ketika tahu di sana nggak bisa pulang nggak ada, malah happy. Dia happy karena Oke, jadi memang kita kemarin itu memang sudah dari jauh-jauh hari ya untuk merencanakan ini, dan pada saat kita memang merencanakan ini semua, kasus Omikron itu juga belum terlalu seperti sekarang. Emang naiknya terlalu ini banget ya, signifikan banget per harinya, bahkan per minggu, bahkan per bulan itu sudah luar biasa banget gitu. Makanya kita itu sebenarnya dari bulan 8 kemarin, Agustus awal, terus akhirnya kita memang mau liburan ke sana. belum ada. Waktu Iya, merencanakan belum itu ada. namanya Belum ada banget gitu. Jadi emang kita kan udah 2 tahun ya. Tahun kemarin kan kita juga udah setahun juga kita kan nggak bisa kemana-mana juga, terbang juga nggak bisa. Terus kemarin sama suami, yuk sayang yuk, kita udah 2 tahun nih gitu kan. Kita liburan kemana, dan ternyata kita lihat ada 2 negara tuh yang masih bisa didatengin gitu. Terus ada Turki sama Amerika. Kita kan kebenaran belum pernah juga masuk ke sana. Yaudah kita bawa anak-anak gitu. Dan kita nggak nyangka juga pada saat kita mau berangkat, suami juga udah was-was kan. Aduh gimana nih gitu ya. Kayaknya kita juga nggak usah berangkat lah gitu, udah bilang kan. Terus tapi kan semua udah dibayar ya, tiket semua. Terus ya udah kita bismillah aja gitu. Memang kemarin awalnya sih mau di Asia saja, di Korea. Memang. Nah, tapi karena Korea belum bisa masuk, jadi kita ke sana ke Amerika. Udah terlanjur. Terlanjur dan udah balik ke sini dengan sehat walafiat. Dinda, tolong dong. Next, waktu berangkat persiapan apa aja selain fisik yang fit, karena mau jalan-jalan jauh juga, obat-obatan pasti, vitamin juga pasti gitu kan. Karena Saya maju memang, sedikit, saya. ditambah Biar Mami lagi nggak ada kelihatan si gendut. kecil gitu kan, ada Dilano juga. Nah, seperti apa? Dilano. Persiapan full banget. Persiapan nih kalau misalnya kita kemana-mana ya, pokoknya semua persiapan itu pasti lengkap. Saking lengkapnya, kita sampai bawa koper itu 15 koper ya sayang ya. Berangkat 12 koper, pulang 15, beranak kan kopernya. Semua dari baju ya, baju misalnya, baju itu kan Danilo kan musim dingin, kita persiapkan dengan segala kebutuhan dia, bajunya dengan yang biar supaya dia nggak kedinginan, dari obat semuanya lengkap, vitamin sampai obat covid, obat flu, obat demam, sampai obat mencret, semua pokoknya lengkap banget, diare semua lengkap banget. Nah terus udah gitu sampai kita ada 1 koper semuanya full isinya makanan. Nah makanannya itu kayak cemilan-cemilan Danilo, makanan kita, terus kita bawa ikan sedikit ya sayang dari sini ya, Banyak juga ikan kita bawa sih. kita bawa, terus cemilan, pokoknya banyak banget. Itu 1 koper untuk makanan. Jadi emang kemarin. Tapi yang paling penting sih Obat untuk yang obat, yang kedua kita udah vaksin. Kita udah vaksin, dan pas sampai di Amerika kami juga banyak belajar banyak hal. Iya benar. Orang di sana sih karena rata-rata mereka sudah vaksin sampai mereka sudah booster ya. Jadi mereka COVID itu di sana cukup tinggi, tapi rumah sakitnya nggak banyak. Orang masuk cuma orang tua di atas 50 ke atas 65 tahun. Tapi kalau orang muda sih dia jalan aja di jalan. Dan kita di sana hari kedua itu sempat kena di sana. Bukan hari kedua, saya kota kedua. Kota kedua kita kena. Ya, kalau saya 4 hari selesai. 4 hari, 5 hari. Dia ada sekitar seminggu lah. Kamu duluan kok itu lama. Gitu. Berarti kamu lebih kuat dong. Bibi agak lama juga ya. Bibi karena dia umurnya sudah lanjut. Danilo juga telat. Danilo kena telat yang terakhir sehingga mau pulang itu Danilo masih positif kan. Sama Bibi sama si Meme, jadi kita nggak bisa pulang. Yang jelas bahwa Omikron itu kita melihat pengalaman kami kan dari Delta, di awal-awal kami kena, terus yang kedua juga kami kena, ketiga ini kami kena lagi, terus kenanya itu keluarga, nggak kena satu-satu, kena keluarga. Kami melewati itu pertama dengan tidak terlalu banyak khawatir, ya kita happy aja. Terus di sana juga tidak dilarang untuk kita harus ke rumah sakit kan, tidak, karantina kita mandiri aja kan, seperti itu. Kalau kita langsung keluar dari hotel, masuk ambil apartemen, ya kita karantina aja. 3 hari kita udah jalan lagi, udah sembuh. 3 hari udah sembuh, udah negatif lagi, alhamdulillah.
Ya cuma ada karena kenanya itu kan bergilir, jadi jadinya panjang, jadi 3 minggu karena ada kami, ada grup, ada keduanya Bibi, Enggak, Meme dulu, Meme sama Bibi. Meme, yang ketiga Bibi Bibi sama sama Danilo. Danilo. Jadi ada tiga tahap Tiga tahap. kenanya. Tapi bisa dikatakan benar nggak sih berangkat ke Amerika juga tujuannya bukan hanya sekedar liburan aja, tapi juga Persiapan full banget. Persiapan nih kalau misalnya kita kemana-mana ya, pokoknya semua persiapan itu pasti lengkap. Saking lengkapnya, kita sampai bawa koper itu 15 koper ya sayang ya. Berangkat 12 koper, pulang 15, beranak kan kopernya. Semua dari baju ya, baju misalnya baju itu kan Danilo kan musim dingin kita persiapkan dengan segala kebutuhan dia, bajunya dengan yang biar supaya dia nggak kedinginan, dari obat semuanya lengkap, vitamin sampai Obat COVID. obat flu, obat demam, sampai obat mencret, semua pokoknya lengkap banget, diare semua lengkap banget. Nah terus udah gitu sampai kita ada satu koper semuanya full isinya makanan. Nah makanannya itu kayak cemilan-cemilan Danilo, makanan kita, terus kita bawa ikan sedikit ya sayang dari sini ya, Banyak juga ikan kita bawa sih. ikan kita bawa, terus cemilan, pokoknya banyak banget. Itu satu koper untuk makanan. Jadi emang kemarin Tapi yang paling penting sih Obat untuk yang ya obat, yang kedua kita udah vaksin. Kita udah vaksin dan pas sampai di Amerika kami juga banyak belajar banyak hal. iya benar. Orang di sana sih karena rata-rata mereka sudah vaksin sampai mereka sudah booster ya. Jadi mereka COVID itu di sana cukup tinggi tapi rumah sakitnya nggak banyak. Orang masuk cuma orang tua di atas 50 ke atas 65 tahun. Tapi kalau orang muda sih dia jalan aja di jalan. Dan kita di sana hari kedua itu sempat kena di sana. bukan hari kedua, saya kota kedua. Kota kedua kita kena. Ya, kalau saya 4 hari selesai. 4 hari, 5 hari. Dia ada sekitar seminggu lah. Kamu duluan kok itu lama. Gitu. Berarti kamu lebih kuat dong. Bibi agak lama juga ya. Bibi karena dia umurnya sudah lanjut. Danilo juga telat. Danilo kena telat yang terakhir sehingga mau pulang itu Danilo masih positif kan. Sama Bibi sama si Meme, jadi kita nggak bisa pulang. Yang jelas bahwa Omicron itu kita melihat pengalaman kami kan dari Delta di awal-awal kami kena, terus yang kedua juga kami kena, ketiga ini kami kena lagi, terus kenanya itu keluarga, nggak kena satu-satu, kena keluarga. Selalu keluarga. Kami melewati itu pertama dengan tidak terlalu banyak khawatir, ya kita happy aja. Terus di sana juga tidak dilarang untuk kita harus ke rumah sakit kan tidak, karantina Bisa kita karantina mandiri aja kan seperti itu. Kalau kita langsung keluar dari hotel masuk ambil apartemen ya kita karantina aja 3 hari kita udah jalan lagi, udah 3 sembuh. hari udah sembuh, udah negatif lagi, alhamdulillah. Ya cuma ada karena kenanya itu kan bergilir, jadi jadinya panjang, jadi 3 minggu karena ada kami, ada grup, ada keduanya Bibi, Enggak, Meme dulu, Meme sama Bibi. Meme, yang ketiga Bibi Bibi sama sama Danilo. Danilo. Jadi ada tiga tahap Tiga tahap. kenanya. Tapi bisa dikatakan benar nggak sih berangkat ke Amerika juga tujuannya bukan hanya sekedar liburan aja, tapi juga rencana mau melebarkan bisnis skincare ke pasar Amerika. Iya, bener banget ya. Kita memang kemarin juga kita sempat ada pasang iklan di Times Square skincare kita. Terus kemarin juga kita juga udah ketemu sama konjen di LA. Dalam waktu dekat kita bakal ngurusin semuanya, surat-surat ya sayangnya. Iya, karena kita harus mengikuti regulasi yang ada di sana. Yang jelas bahwa pemerintah kita di sana itu sekarang Pak Jokowi ini kan membangun hubungan kerja antar negara itu kan sudah sangat bagus dan sangat dipermudah. Nah, kita di sana diterima baik dan mereka ikut membantu. Kami juga menemukan banyak produk dari dalam negeri, banyak loh kita punya produk dalam negeri hampir semua dari Indofood, dari mana-mana semua banyak. Udah masuk ke situ. Masuk ke Amerika dan di sana kan orang Asia kan banyak juga. Sehingga kulit orang Asia itu kan tidak ada beda-beda ya. Nah, sehingga kami dapat peluang, dikasih kesempatan untuk mereka akan siap menjadi market membantu kami. Dan memang ada tim ekonomi kita dari Indonesia itu ada di sana untuk membantu pengusaha-pengusaha yang dari lokal yang pingin untuk ekspansi ke sana, mereka yang fasilitasi. Iya benar. Tapi di samping itu juga karena memang skincare kita kan emang bagus ya, emang memiliki kualitas yang bagus gitu. Jadi emang semuanya mudah gitu. Berarti senang dong kemarin lihat muka Mimi Bella sendiri sebagai businesswoman yang bisa
berada di billboard Times Square. New York. Ya happy banget ya, happy. Kayak dulu tuh kayak mikir, aduh Amerika tuh jauh banget ya gitu. Kayak aduh kayaknya orang-orang yang kesana tuh kayaknya bener-bener kayak keren gitu. Ternyata sekarang tuh kita bisa, malahan kita bisa ada iklan skincare kita, muka kita di situ. Bangga banget, bangga. Dan emang kayak apa ya, happy banget lah Ya pokoknya. berterima kasih sama Allah, ya sama Tuhan. Kita berterima kasih karena dikasih kesempatan bisa ke Amerika dan bisa dapat kesempatan lagi untuk kita bisa berbisnis ya di sana meskipun ini baru pembukaan. Seperti itu. Tapi untuk kemarin sendiri kemana aja sih gitu kan, untuk kota-kota mana aja sih yang didatangi? Kita pertama kali kita masuknya ke LA dulu, terus habis itu ada Las Vegas. After Las Vegas kita masuk Washington DC. San Francisco dulu, habis itu Washington DC. Habis itu kita masuk ke New York. Terakhir kali kita di New York. Di New York agak lama ya, sekitar 6 hari awalnya. Perencanaan 6 hari, setelah ada COVID 12. jadi 12 hari. Di New York itu lama banget gitu. Oke, mana sih yang paling, kota-kota yang paling berkesan untuk Bella dan sang anak sendiri nih, apalagi kan baru kesana juga. Kalau misalnya Danilo sukanya pasti di LA ya, karena kan memang ada kayak seperti Disneyland, banyak tempat-tempat anak-anak buat main. Kalau Mimi suka San Francisco, suka kotanya romantis banget. New York juga suka. Kalau anak Mimi, si Meme suka New York. Terus papanya suka mana? Las Vegas. Iya. Bebas. Las Vegas itu memang karena nggak pernah tidur ya, kota itu 24 jam rame. Kita di lantai atas, di hotel, di bawah tempat judi. Jadi kan orang itu kan selalu Rame sampai banget gitu. subuh itu kan nggak ada tutup-tutupnya. Ya jadi kita merasa belum pernah sih Merasa lihat lebih hidup. apa suasana itu kan kita nggak dapat di sini, Iya, kita benar-benar. dapat di sana. Nggak mungkin kan, karena kan kita kalau di sini kan capek kerja ya sayang. Tapi disitulah juga kami kena Omicron. Iya bener, kena Omicronnya kemarin waktu di Las Vegas. Karena emang terlalu padat banget orangnya Mulai gitu. dari adik Bella dulu yang kena. Adek saya dulu yang demam awalnya, mungkin kan karena kita sering suruh-suruh dia beli makanan ke bawah kan, beli makanan Ya. bolak-balik. Dia kena duluan. Kirain maksudnya mungkin gara-gara mungkin pegang apa kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Ya. Danilo kan masih kecil jadi nggak ngerti gitu kan. Jadi Itu bergeraknya dia itu ini cepat sekali. Omicron itu cepat menular sekali. Dalam waktu 3 hari itu kita sudah selesai semua. 3-4 hari sudah kena semua. Walaupun kita udah jaga, Bisa kamar. udah pisah kamar sama Danilo, dan Danilo nggak tidur sama kita dan emang nggak pernah deket-deket dan emang pakai masker terus, tapi tetap aja kena. Karena emang daya tahan tubuh juga ya gitu, daya tahan tubuh, terus cuaca juga kan terlalu dingin gitu. Dan emang Omicron bener-bener cepet banget penularannya. sempet kayak searching nggak sih atau panik nggak sih ketika mendapati Omicron ini gitu kan? Atau awal-awalnya gimana ketahuan? Memang kami udah mindset aja di pikiran kita masing-masing. Saya udah bilang sama suami awal-awal waktu tahu sempat kayak drop kan. Pertama kali kan tahu anak yang positif. Suami sempat langsung, saya tahu kan, langsung kayak drop gitu, mungkin tahu aduh kita nggak bisa balik nih, aduh gimana nanti. Cuman saya bilang gitu, udah sayang kita happy aja gitu, toh juga ya udah lah, ini kan musibah, kita juga nggak ada yang mau musibah kayak gini. Akhirnya oh ya juga sih, ya udah ternyata setelah kita kayak gitu membantu banget ya sayangnya, kita nggak stres ya. Dan memang di Amerika kawan-kawan semua di sana yang mereka tinggal di sana, mereka bilang, oh nggak usah pusing, itu nggak lama, itu cuma sebentar aja kayak flu biasa, dan itu benar. Mungkin karena bukan Omicronnya yang nggak kuat, karena orang sudah vaksin kan. Dan mereka semua di sana memang mengatakan itu, bahwa karena kita udah vaksin, kita udah booster, kita nggak usah peduli itu. Nggak usah peduli, yang penting kita jaga diri. Kita jaga pakai diri aja, masker. pakai masker gitu. Oke, yang amat disayangkan ketika Danilo kan masih belum bisa vaksin, nah itu mungkin Iya. menjadi satu ketakutan tersendiri. Nah, memang Danilo itu memang belum ada vaksin ya, karena kan dia masih 3 tahun. Tapi memang saya sebagai ibu, jadi saya tahu nih, karena kan Danilo pernah sempat kena COVID yang awal-awal parah banget itu. Saya setelah itu tahu, ternyata anak kecil ini penting juga bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Ini edukasi juga. Jadi anak-anak itu kayak penting minum vitamin, kayak imun pad. Jadi imun tubuh dia itu
bagus terus gitu loh. Karena kan dia belum vaksin ya. Ketika dia kena, kita kasih vitamin itu, kita rutin kasih vitamin. Nah, tubuh dia itu bisa cepat pulih gitu loh, immune fat, terus udah gitu kayak yang namanya vitamin D, terus udah gitu itu seperti itu. Jadi emang Danilo mau sakit nggak sakit emang saya rutin banget. Jadi emang kemarin dia waktu sakit ya udah biasa aja, nggak kayak Main tiap hari dia. main aja, nggak kayak orang sakit gitu. Malahan dia juga nggak rewel, makannya juga nggak susah, nggak kayak orang nggak sakit gitu. Dan dari COVID pertama itu yang sembuh duluan dia. Iya benar. Dia 3 hari udah sembuh juga, yang pertama 4 hari ya baru sembuh. Dan untuk obatnya sendiri gitu kan, takutnya kan ini ada perbedaan obat apa yang Enggak. konsumsi. Sama aja. Jadi kalau kita memang sudah tahu ya, dan kita juga udah konsultasi sama dokter kita, kalau misalnya kita kena nih, kita kan tahu kita nih tubuhnya gimana nih, jadi tahu ya obatnya apa, vitaminnya apa gitu. Dan pas pada saat sampai di sana kita juga udah ngomong ke dokter kita, dok ini kita kena nih, kita minum ini ya, bener nggak dok? Oh iya bener, minum aja gini. Jadi emang kita udah semua udah prepare sih gitu. Jadi kita emang harus lebih banyak tanya, lebih banyak baca, browsing gitu. Jadi kita ketika kena kita nggak panik dan kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Waktu tertahan di Amerika nggak bisa pulang ke Indo, gimana perasaan Mimi dan keluarga nih? Terus yang dilakukan agar segera negatif dan bisa pulang ke Indo, apa yang Yang dilakukan ketika tahu di sana nggak bisa pulang nggak ada, malah happy. Dia happy karena diperpanjang lagi. Kalau saya nggak happy karena kan kita melihat kita ada tanggung jawab, ada kerja ya, gitu. Lagi pula di sana kan cuma di satu kota itu saja kita tertahan di New York, ya kan. Kemarin Mimi waktu mau pulang tuh Mimi sempat ngomongin nih, ih kayaknya kurang deh kita di New York. Kalau misalnya kita tambah 2 hari 3 hari lagi aja pasti pas nih. Beneran loh, beneran kita tambahnya 6 hari dari yang Mimi ngomong itu. Iya. Gitu. Dan untuk waktu karantina sendiri totalnya berapa nih? Yang di sana berarti 7 hari? Di sini 7 hari, di sana waktu kita kena cuma 3 hari doang. 3 hari doang. Dan yang pada saat kita karantina cuma Danilo doang yang tersisa dia. Tersisa masih positif, masih Ya, sakit. ya. Jadi emang dia yang kita amanin. Ya, sayang. jadi kita kena swab PCR-nya itu tanggal 8, ketahuan ada yang kena, terus tanggal 10 di swab lagi Danilo menyusul. Tinggal 1. Nah, nanti kita balik tanggal 16. Tanggal 18, 16 kita udah terbang. Artinya Danilo sudah sakit dari tanggal 7 itu dia sudah sakit. Jadi pada waktu swab terakhir dia positif, tinggal penyembuhan aja. Sebelumnya juga Mimi katanya berangkat ke Amerika itu dalam keadaan pegel-pegel apa gimana nih? Kalau ini sakit, jadi kami awal-awal itu berpikir bahwa saya kan tanya kita bawa obat itu kan macam-macam. Antibiotik itu mulai dari pertama amoxicillin, Cefat, baru azithromycin ya. Itu sudah terakhir sudah, kita biasanya menggunakan itu kalau sudah positif. Awal-awal kita menggunakan amoxicillin, terus naik ke Cefat ya. Tapi waktu amoxicillin digunakan dan Cefat itu tidak ada pengaruh apa-apa, malah tambah naik kan. Saya sudah curiga, berarti ini sama dengan yang dulu-dulu, ini pasti COVID ini kan, seperti itu. Nah, ketika saya lihat 2 kali, 3 kali dia 2 hari tidak ada perubahan, saya langsung kasih dia dengan yang keras, yang Terus kita memang udah ngomong ke azithromycin. dokter juga, Dan kita tanya dokter ya, kita kasih itu. Sebenarnya si azithromycin itu juga kan bukan untuk ini ya, katanya itu memang antibiotik, tapi kalau orang sudah di paru-paru baru digunakan. Tapi kami pada waktu itu berpikir, wah daripada nanti masuk rumah sakit lagi di sana, pusing lagi, bandingan kita hajar aja sudah kan. Jadi kasih itu 2 hari selesai, langsung selesai. Dan saya ada bawa obat Tina juga, yang dulu itu kena bawa juga. Cuma dia juga nggak mau minum. Sama vitamin kita dapat banyak dari Amerika. Vitamin Jadi di sana bagus-bagus banget. bagus-bagus itu bisa cepat selesai. Terus madunya dia juga bagus ya sayang. Madu juga bagus. Jadi saya pikir Indonesia ini protapnya sudah sangat bagus. Pak Jokowi sudah buat bagus ya. Di sana orang tidak dilarang untuk ketika kena terus kita harus PCR untuk penerbangan domestik ya. Itu tidak di PCR. Nggak ada. Kita terbang Jadi itu nggak kadang PCR di sana.
nggak antigen juga nggak Orang sama mau sekali. batuk apa semua dia. Terus mau pakai masker juga nggak pakai masker tidak dilarang, tergantung orangnya masing-masing. Nah itu yang saya melihat di sana gampang orang kena. Tapi kalau di sini kan kita semua diatur ya. Kita nggak boleh sembarangan. Terus pulangnya juga ada karantina. Nah saya pikir negara ini punya regulasi jauh lebih baik. Kita pikir itu yang terbaik lah.